Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. And as usual hari ini gue punya narasumber nih yang datang ke studio hari ini buat bercerita sama gue tentang pengalaman pribadi dia. Dan kebetulan profesi yang si mbaknya ini miliki itu adalah salah satu profesi yang unik ya menurut gue, buat gue sih unik. Dan pasti tuh memang banyak banget cerita-cerita mistisnya. Karena yang datang ke sini buat ngobrol sama kita hari ini adalah seorang pemandi jenazah. Yang ada di depan gue ini adalah Mbak Dina ya Mbak. Mbak Dina ini sempat ngirim DM ke gue dan dia tuh menceritakan pengalaman dia yang pernah terjadi sama dia itu sekitar 1-2 tahun yang lalu ya Mbak? Iya. Ya 2 tahun yang lalu ketika dia harus memandikan seorang jenazah yang meninggal karena dibunuh. Nah, Mbak Dina ini kerja di salah satu rumah sakit pemerintah ya, Mbak ya? Iya, di betul, Jakarta Mbak. ya? Iya. Udah berapa lama Mbak? Kurang lebih sih udah 5 tahun Mbak. Udah 5 tahun. Iya. Dan itu sering nggak sih, banyak nggak sih sebenarnya kejadian-kejadian yang mengerikan atau memang cuman ini yang paling mengerikan apa sebenarnya sering atau gimana? Selama kurang lebih 5 tahun itu sih biasanya saya nanganinnya yang sakit atau kecelakaan, ya kecelakaan biasa, nggak yang sampai ada yang hilang gitu Mbak. Jadi maksudnya tapi kalau yang meninggalnya karena sakit atau karena kecelakaan itu biasanya nggak ada kejadian aneh-aneh tuh? Saya sih paling sering biasanya saya jadi mimpiin dia, tapi udah gitu sehari 2 hari aja. Oke. Creepy-nya tuh udah cuma sampai situ. Nah kalau yang satu ini emang agak beda. Nah terus itu kejadiannya waktu itu gimana Mbak? Jadi Mbak dipanggil tuh malam-malam, dipanggil ke situ. Iya. Jenazahnya udah ada nih di situ ya? Iya. Oke, terus tapi Iya. keluarganya waktu itu belum ada? Udah ada juga ya? Udah ada yang nungguin sih. Oke. Jadi memang ada ibu sama bapaknya, tapi udah kalut banget Mbak gitu, kayak pengen buru-buru dimandiin gitu. Oke. Terus udah gitu saya masuk ke ruangan pemandian jenazah itu. Saya kan biasanya kalau mandiin itu kita dari kepalanya dulu nih. Nah waktu saya angkat kepalanya tuh rambutnya pada copot-copot gitu tuh Mbak. Kayaknya dia dijambak keras sama pelakunya. Terus Atau mungkin udah lama juga kali ya, maksudnya udah pas ditemukan itu nggak baru meninggal, mungkin udah cukup lama kali ya? Iya. Karena kondisi jenazah sendiri tapi masih oke, apa udah mulai bengkak atau? Bengkak, lebam sampai di dada, di bagian punggung pun, dan apalagi tangan sih. Itu bagian kepala aja saya nemuin beberapa jahitan. Jahitan? Iya, jahitan. Iya termasuk kepalanya tuh kayak ada bagian pitak karena mungkin dijambaknya keras banget gitu sampai kulit kepalanya kelihatan gitu, Mbak. Oke. Berarti emang korban kekerasan kali ya dia ya? Iya. Oh. Oke, terus abis itu apa yang terjadi tuh? Nah saat saya lagi kan nyisirin gitu ya Mbak, atau enggak nyenata rambutnya itu, dia tuh kayak lagi merhatiin gitu Mbak, matanya tuh kayak melek. Terus saya kayak, Hah? Bentar lu. Jadi pas lagi disisirin matanya melek gitu? Like ini maksudnya aku kayak halu karena mbaknya lagi takut atau tiba-tiba memang kayak ngelihat matanya melek apa gimana? saya juga nggak tahu, tapi beberapa detik itu saya tuh kayak ngerasa diperhatiin gitu. Oh shit. Tapi biasanya nggak pernah kayak gitu? Biasanya nggak pernah ngerasain kayak gitu? Nggak pernah kayak gitu. Oke, tapi pas dilihat aman, matanya ketutup? Aman, Oke. nggak ada apa-apa. Cuman kayak ada feeling gitu ya, kayak ada yang ngeliatin gitu ya? Iya. Oke. Dan Oke. memang feelingnya langsung nggak enak gitu. Memang beberapa jenazah lainnya pun saya juga ada feeling seperti itu, tapi ini kok seperti saya diperhatiin sih gitu. Oke. Tuh. Terus apalagi kan kalau yang kemarin Mbak sempet DM ke aku itu kan kayak waktu mau mandiin dia tuh kayak banyak halangan kan ya, yang lampu tiba-tiba bermasalah lah, yang tiba-tiba ada suara orang nangis atau Iya. itu gimana sih maksudnya? Itu kan belum diceritain detail ya ke saya. Nah, saya tuh waktu bersihin tangannya, ternyata di yang tangan kirinya itu telunjuknya hilang Mbak. Aduh. Telunjuknya hilang, terus kukunya tuh kayak udah pada lepas. Jadi kayak dia mungkin memberontak sama pelaku, makanya jadi pada lepas gitu. Nah saat saya lagi
ngebersihin yang sebelah kiri itu, saya dengar bisikan kayak minta tolong. Awalnya nggak jelas karena dia tuh kayak merintih kesakitan gitu, kayak nangis juga. Oke. Kayak tolong. Yang saya sempat dengar tuh cuma satu kata itu, tolong. Oke. Saya sempat mikir kayak ini karena saya lihat tangannya yang udah nggak ada telunjuknya kah gitu. Tapi di situ mbaknya sadar nggak kalau itu entah itu suara dari luar orang lain atau memang mbak tuh di situ, wah ini kayaknya suara si perempuan ini nih gitu, atau di situ tuh mbak mikir halu atau emang kayaknya bener nih dia minta tolong, apa nggak takut apa? Kalau gue sudah lari kayaknya. Itu kan karena udah yang kedua kali. Yang saya pertama di kepala tadi saya berasa diperhatiin, ini yang kedua saya tiba-tiba dibisikin. Saya ngerasa kayak ada apa nih sama mayat ini gitu, apa jenazah ini apa ada urusan yang belum beres atau gimana gitu. Nah terus itu abis itu ada kejadian apa lagi mbak? Jadi saya tuh hampir mau nyelesain tuh mbak. Udah mau selesai nih, Iya, mandinya udah mau selesai. udah Oke. mau selesai. Ya mungkin kayak biasanya kan kalau udah gitu kita bungkus nih maksudnya dengan kafan. Tiba-tiba saya tuh dengar ketokan gitu. Ketokan di Luar di pintu kamar, iya. di ruang jenazah atau Iya. apa itu ada ketok, ada yang ngetok. Iya. Oke. Terus begitu dibuka pintu nggak ada siapa-siapa tuh. Nggak ada. Oke. Terus Sampai saya mastiin ini siapa yang ngetok tadi. Terus nggak lama kemudian tuh kayak ada suara yang nangis gitu mbak. suara orang nangis Iya. di deket ruangan itu. Iya. Jelas tapi suaranya. Cukup jelas sih. Saya tuh sampai kayak mikir ini teman saya atau suster ini ada yang nangis atau gimana gitu. Oke. Saya Pertama mbak mikirnya, karena kan biasanya kalau ruangan gitu di bawah ya, mbak pikir mungkin ada suster yang lagi galau gitu, yang lagi nangis gitu kan. Iya mungkin Oke. iya, atau keluarga korban mungkin gitu mbak. Terus Saya ikutin suaranya. masih berani tuh nyari ngikutin gitu, maksudnya mau Soalnya saya kira mungkin ini saya orangnya juga pengen minta tolong atau mungkin itu teman saya gitu, tapi nggak berani ngomong apa gimana. Sampai saya jalan di lorong, makin keras tuh suaranya, makin kedengaran. makin deket gitu Iya ya. makin deket. Terus Saya ngeliat ada sosok lagi meringkuk. Dia cewek, rambutnya sebahu gitu, nggak pakai baju. terus Nggak pakai baju. Nah, waktu saya deketin itu dia bener-bener nangis kayak kesakitan juga, sampai dia ngelihat saya. oke. Berarti posisinya itu mbaknya tuh ngedeketin dia, terus ngeliat ini dia nggak pakai baju meringkuk sambil nangis gitu di pojokan. Iya. Oke, terus waktu dia ngeliat mbak itu apa, hantu, manusia, atau emang cewek yang tadi, atau Mukanya ya cewek yang tadi mbak. yang tadi dimandiin itu? Iya. Terus Dia ngomong tolong lagi kayak yang waktu dibisikin ke saya. oh my god, terus mbaknya gimana? Wah saya udah nggak inget lagi mbak. Saya lari sampai jatuh, sampai lari lagi. Saya minta tolong sama satpam di yang deket situ pokoknya. Terus kayak satpamnya kayak nanyain kenapa ini mbak, kenapa ini ada mayatnya ada di lorong gitu. Tapi waktu saya sama satpam itu nyariin nggak ada. Nggak ada sosok yang nggak pakai baju itu, nggak ada. Terus siapa tuh yang lanjutin iniin jenazahnya? Iya. Pasti berani mbaknya. Mau nggak mau sih mbak, jadi saya harus nyelesain apa yang saya udah mulai. Jadi Tapi dibantuin orang. iya, saya minta tolong teman saya untuk nemenin sih Oke. gitu. Tapi akhirnya jenazah itu ya udah, pokoknya memang kerjaannya mbak se itu aja sih ya. Iya. Udah dikafanin segala macam udah ya. Iya udah. Tapi kalau yang di DM yang mbak cerita sama aku, ceritanya nggak sampai di situ ya. betul. Ternyata sampai di kosan, udah di kontrakan, di rumah, begitu pulang pun malam itu masih sempat mimpiin si perempuan ini ya. Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi mimpinya tuh hampir sama. Dia memang nggak pakai baju,
dia kayak minta tolong, dia tangan kirinya tuh kayak mencoba menggapai saya gitu Mbak. Tapi saya pas dia mau coba deket saya bangun. Dan itu kejadiannya nggak sekali 2 kali saya mimpi gitu, saya bisa dalam seminggu tuh bisa 3 kali dia minta tolong kayak gitu. Oke. Tapi apa akhirnya tuh ada beritanya nggak sih? Maksudnya si cewek itu siapa? Kenapa dia meninggal tuh karena apa? Like ada akhirnya tahu nggak sih gitu? Dia tuh kayaknya kan dia arwah yang meninggalnya memang secara nggak wajar gitu kan? Mungkin disakitin atau apa? Iya. Apa setelah itu ada beritanya? Mbak tahu gitu? Apa sih yang terjadi sama dia sebenarnya? Jadi sejak dia mimpiin di hari pertama hari kedua tuh saya kayak sebetulnya dia korban kenapa sih gitu dia itu. Coba nyari tahu gitu ya, ini Coba sebenarnya nyari Gomandi ini tahu. siapa sih gitu, kenapa sih dia? Iya, karena dari situ pun saya bukan mimpi aja Mbak, saya tuh sampai kayak dalam keramaian saya ngeliat wajahnya dia. Shit, maksudnya kalau lagi jalan gitu, lagi apa tiba-tiba kayak ngelihat dia gitu? Iya, jadi berarti kayak- nggak halu dong, kalau tidur kan namanya mimpi ya? Betul. Tapi kalau sampai ngelihat di keramaian terus ngelihat ada dia, Iya, jadi saya kayak terus di teror aja dan ujung-ujungnya dia minta tolong lagi. oke. Gitu sampai saya cari-cari beritanya, ternyata dia itu udah hilang dari beberapa minggu sebelum dia akhirnya ditemukan. Berarti dia ini memang kasus orang hilang, sempat hilang, sampai akhirnya ketika ditemukan dia dalam keadaan meninggal. Iya. Oke, tapi ada penjelasannya nggak? Maksudnya dia hilang itu kenapa, apa yang terjadi? Akhirnya pelakunya tuh pernah ketangkap nggak sih? Jadi setelah diotopsi udah gitu dicari pelakunya, udah ketemu, ternyata dia kena penipuan dari chat sosmed gitu. Itu banyak ya, banyak banget ya kejadian ya. Maksudnya Iya. orang-orang yang kenalan lewat sosmed percaya gitu aja sama orang yang mereka kenal. Ini salah satu korban yang seperti itu ya. Iya, betul. Dan umurnya berapa ternyata dia? Emang bener masih muda Mbak? Iya, baru menginjak 17 tahun lah Mbak, tahun itu. God, kasihan banget. Berarti dia kenalan sama cowok lewat sosmed, Iya. terus diajak pergi, terus nggak pulang-pulang lagi tuh? Iya. Ketemu-ketemu meninggal aja. Pokoknya cerita yang Mbak tahu akhirnya begitu ya ternyata ya. Betul, betul. Tapi setelah itu berapa lama tuh Mbak masih diteror atau ngelihat dia atau mimpiin dia segala macam tuh berapa lama? Apa akhirnya ketika pelakunya itu udah ditemukan, apa akhirnya berhenti sendiri atau gimana tuh? Ketika akhirnya saya kan ngikutin beritanya terus karena dimimpiin itu sampai akhirnya pelakunya ditemukan. Dari situ mungkin ada 10 hari kali Mbak dari saya mandiin itu udah nggak minta tolong lagi, udah nggak pernah mimpi-mimpiin lagi sih. Berarti mungkin dia udah tenang kali ya, karena Iya. akhirnya orang yang nyakitin dia. Dan itu akhirnya ketemu ya tapi cowoknya ya? Iya, Ketangkep ya? ketemu. Betul, betul ketangkep. Itu sih satu yang mungkin kita harus waspadai banget ya guys. Jangan pernah percaya sama siapapun yang kalian kenal tuh online, yang kalian nggak pernah ketemu, nggak kenal, keluarga kalian nggak kenal. Jangan bohongin orang tua kalian dan bilang mau pergi sama temen, nggak taunya sama cowok yang kalian kenal lewat sosmed. Karena ini kayaknya bukan pertama kali ya berita kayak gini yang kita denger gitu loh. Tapi untungnya buat Mbak, akhirnya setelah kasus itu selesai pun si roh itu nggak pernah gangguin lagi ya, sampai sekarang aman ya. Iya. Tapi tuh dari 5 tahun Mbak kerja sebagai pemandi jenazah, berarti ini nih pengalaman yang nggak Paling terlupa sih. ya. Iya, betul, paling Oke. traumatis lah. Oke. But anyway, ya makasih banget sih udah datang kemari buat Iya, Mbak. share cerita ini sama kita. Ini juga ya apa ya, antara serem juga tapi sedih juga dengernya gitu loh. So I hope guys, siapapun kalian yang nonton ini bisa jadi kayak pelajaran juga ya gitu loh buat kalian. Dan please kasih tahu entah adik kalian, saudara kalian, whatever, please hati-hati banget sama orang di luar sana, cause we never know gitu loh. Dan makasih Mbak udah datang, udah sharing sama kita. And guys, please jangan lupa buat like and subscribe ke Bu Pentol. Dan gue akan bakal ketemu lagi sama kalian minggu depan. Gue bakal share cerita yang lebih creepy lagi sama kalian minggu depan. Oke? Thank you guys for watching and I'll see you guys next week. Bye.